Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat datang kembali di channel YouTube Habib Safi Pakar Bola, mengomentari sepak bola dengan kesoktahuan. Wih, semoga semua teman-teman ya dalam keadaan sehat walafiat, dan terima kasih udah like, komen, dan subscribe channel YouTube gua. Semoga lu semua makin sukses ya, makin sukses. Dan ya, karena gua kemarin gua selalu bilang ya, jarang upload lagi, seminggu 2 mingguan gue nggak upload, dan baru upload nggak masuk logaritma YouTube. Jadi silakan di absen lagi. Yang mana tuh dari Timur Leste? Halo Timur Leste. Ada yang dari Kairo. Halo Kairo, assalamualaikum. Ahlan wasahlan dari Kairo. Semoga lu entah kuliah atau kerja di sana ya lu sukses lah ya. Nah, banyak dari mana-mana, silakan absen. Kalau mau gabung ke grup Telegram PSBB Podcast Bola Banget juga bisa ya, nanti gue kasih linknya di deskripsi, oke? Nah, ini match yang sangat seru, beberapa pertandingan yang sangat seru, pertandingan sangat krusial. Gue akan bahas Liverpool Hotspurs dan siapa yang kira-kira akan juara Liga Inggris, dan Manchester United yang kalah dengan sempurna, berhasil kalah dengan skor yang cukup ideal buat Manchester United, yaitu 4-0. Ini harusnya sih masih imbang ya. Brighton menang 4-0 lawan MU, hitungannya masih imbang karena pasaran ngepur MU sekarang 4, karena bandar aja bingung sekarang kalau MU main pur-purannya berapa ya. Aduh, ini nggak boleh ya, nanti gue akan jelasin lagi. Sama Barcelona yang menang 2-1 lawan Real Betis, walaupun Barcelona emang ya yang juara Real Madrid, tapi untuk memperebutkan posisi 2 dan siapa yang masuk Liga Champions musim depan itu masih cukup seru. Dan 2-1 Barcelona unggul. Untuk kita ya yang penikmat standar Barcelona yang sebelumnya udah oke, mungkin ada sedikit ketidakpuasan nonton lawan Real Betis, nanti akan gue jelasin. Nah, sebelum ke Barcelona, gue udah siapin nih Barcelona kenapa membosankan ya, dan udah ketebak. Gue bahas dulu mungkin MU kali ya. Ini MU, lu lihat proses golnya juga diayam-ayamin istilahnya, kalau kata anak gang kayak kita. Di apa? Diayam-ayamin, disayurin istilahnya MU. Kayak gue nggak ngerti ya. Kemarin ada yang bilang gini, dengan hadirnya Ronaldo return lagi ke MU, itu Ronaldo akan membawa MU ke level yang berbeda. Wah, nggak dijelasin level berbedanya apa. Ternyata Conference League. Bukan Liga Champion, bukan juara, bukan Europa League, tapi Conference League. Itu ya level yang dibawa sama Ronaldo. Gue sih cukup kesian ya sama Ronaldo, lari-larian doang di lapangan. Tapi yang harus diambil positifnya dari Cristiano Ronaldo adalah ketika ketinggalan 3 gol bahkan sampai skor 4-0, lu ngelihat Ronaldo di situ masih senyum, full senyum masih. Istilahnya full senyum masih. Jadi mengartikan, kalau gua ambil artinya adalah lu tuh harus berdamai dengan kondisi lu. Sesakit apapun, lagi jatuh seperti apapun, ya proses ini yang nanti akan menjadikan lu orang hebat nanti. Itu senyumnya Ronaldo gua anggap kayak gitu. Senyum yang ya damai lah gitu kan. Ya udah, keadaannya emang lagi ruwet kayak begini. Gue nggak tahu nih senyum gara-gara damai apa Ronaldo sama keadaan, apa senyum gara-gara nih pemain gue tolol semua. Teman-teman gue tolol. Gue bahas M-nya dulu ya. Dan ya itu positifnya, kalau lu bisa ngeliat Ronaldo senyum dalam kondisi yang kalah, harusnya fans-fans MU yang gue juga udah nggak tega, harusnya udah bisa menerima keadaan bahwa MU sekarang ya udah lagi jadi mediocre. Ada saatnya nanti lu bisa naik lagi. Gue sih pengen MU ngeliat bangkit lagi, karena udah kesian banget. Karena gue menganggap MU meninggal. MU telah meninggal. Kalau orang meninggal ya harus dikubur. Apa yang harus dikubur? Impian-impian buat juara Liga Inggris, impian-impian buat masuk Liga Champions, kebingungan Ronaldo besok harus ngapain, tahun depan harus kayak gimana. Sementara Messi pesaingnya ya, walaupun gue bilang Messi sama Ronaldo ini bukan lagi bersaing siapa yang terhebat, tapi bersaing siapa yang masih ada ya. Ronaldo nggak bisa ngelihat kita kalau dia masih bertahan di MU, main ke Liga Champions. Wah, gue nggak tahu lah nasibnya gimana. Makanya Ten Hag mudah-mudahan bisa ngerapiin MU. MU meninggal, MU udah dikubur harusnya impian-impian Manchester United. Sampai gue kayak ya udahlah, buat analisa mah buang-buang waktu. Takutnya buang-buang waktu kalau
apa yang salah dari MU, lu bahkan lebih pintar yang nonton. Kita lanjut ke pertandingan yang lebih penting, yang lebih krusial. Tapi sebelumnya gue mau ngasih tahu, kalau kita cari kesalahan MU adalah, semalam kesalahan MU adalah datang ke lapangan dan masih menganggap kalau dirinya adalah para pemain bola, bukan warga biasa. MU sekarang warga biasa yang dikasih jersey tim viewer. Aduh happy banget lagi. Tapi kesian, tapi happy, gimana ya? MU tuh udah apa ya? Udah terlalu bagus kalau dalam dibilang kalau MU adalah football club. Terlalu bagus gitu. Football club kelihatan, main footballnya kelihatan, sebagai klubnya kelihatan. Ini kayak udah bener-bener warga lokal. Jadi kalau dibilang MU fan football pun masih terlalu tinggi gitu kan. Fan football tuh MU nggak ada juga. Footballnya nggak ada, funnya juga nggak dapet MU. Jadi apa dong? Tolong di komen MU harus kayak gimana nih ya. Silakan. Dan harusnya kalau MU bukan football club, bukan fan football, tapi sad football, sedih football yang menyedihkan ada di Manchester United. Oke, geser ke Liverpool. Yang harusnya bisa sapu bersih semua laga, jadi tinggal nunggu City blunder. Tapi alhasil gue pernah bilang kemarin di O Channel, di Sportcast, lawan yang agak lumayan sisanya adalah Spurs. Jadi dan kebetulan juga Spurs yang bisa drop poin dari Liverpool. Gol Son itu bisa menjadi gol penentu siapa yang juara Liga Inggris nanti. Karena kalau sapu bersih Manchester City ya udah Liverpool nggak juara, yang paling keinget adalah gol Son. Tapi gue selalu bilang kalau tim yang kompleks tuh sekarang yang bermain secara sistem, yang paling kelihatan adalah City dan Liverpool. Oke. Nah, City dan Liverpool itu bermain secara sistem. Semua tuh harus nggak ada yang boleh error. Ya, beda sama klub-klub yang mengandalkan skill individu pemain. Jadi orang-orang tertentu doang yang nggak boleh drop. Kalau itu drop mati semua. Semua berjalan dengan sistem. Satu pos aja error, itu bakal error. Ya, gue udah bilang kemarin City ketemu Liverpool 3 kali. 2 kali seri, 1 kali menang Liverpool. Ketika Liverpool menang 1 kali, apa yang terjadi? Ada pos yang hilang. Di situ ada bukan Anderson, kiper dari City, sehingga disitulah terjadinya blunder, disitulah terjadinya gol. Nah, ada pos dari Liverpool yang error ketika babak pertama lawan Villarreal, yaitu Diego Jota main lebih dahulu, Mane main di wing. Error di tengah, Liverpool tidak bisa mencetak gol. Sistem masuk semua, Luis Diaz masuk, Mane taruh tengah, sistemnya oke lagi, semua berjalan lancar. Tapi semalam kalau gue lihat kebobolannya dari Liverpool, itu salah satu error antara Van Dijk dan Robertson. Nah, Van Dijk dan Robertson, dia tuh udah dua kali berarti kebobolan Villarreal. Udah 3 kali kebobolan. Biasanya kan Liverpool selalu clean sheet. Liverpool kalau lagi bertahan, ini Liverpool, ini Van Dijk 4. Ya, ketika kalau lagi ada counter yang benar-benar oke, main dari sisi wide pojok-pojok, itu tuh selalu si Van Dijk ikut. Gol pertama Villarreal, ini kalau gue masih ingat ya, Van Dijk ikut ke sini. Van Dijk ikut lari ke sini buat nutup Robertson. Maksudnya menutup Robertson yang ketinggalan. Akhirnya dioper ke Capoe, masuk Capoe, tendang langsung sama dia. Gol akhirnya. Gol kedua pun gitu. Van Dijk ngikut ke tengah. Gol Liverpool itu ketika Van Dijk lagi nggak ada di posisinya. Kalau lu nonton semalam, itu ketika ada serangan dari kiri, Robertson memang tertinggal. Masuk pemain Tottenham, Robertson telat masuk. Telat nunggu. Nah, masuklah si Son dari sini. Yang terjadi ketika Ken umpan ke pemain sebelah kiri, gue lupa siapa pemain sebelah kiri Everton, Van Dijk ini ngikut berusaha mencoba nutup ruang yang ditinggalkan oleh Robertson. Tapi bolanya langsung di cutback ke arah Son yang masuk tiba-tiba. Dan Van Dijk nggak ada di posisi 1 lawan 1 lawan Alisson, akhirnya terjadi gol. Itulah ketika ada sistem yang error, maka di situ ada yang kebobolan, ada yang dirugikan. Itu yang terjadi. Nah, sementara skor 1-1 dan hasil imbang ini membawa Liverpool sementara ke puncak klasemen, tapi dengan poin yang sama
dengan Manchester City. City juga masih ada satu game yang belum dimainkan nanti malam. Jadi wah, ini tadinya prediksi yang gue bilang adalah Liverpool harusnya bisa clean sheet semua pertandingan, jadi tinggal nunggu Manchester City blunder. Tapi ternyata Spurs berhasil drop point buat si Liverpool. Nah, ternyata udah 10 menit. Kita bahas Barcelona. Nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Barcelona seperti biasa main 4-3-3. Main 4-3-3 dengan line up yang seperti biasanya, cuma diganti si Neto. Neto diganti, Neto starter, dan si Neto starter sama dua center back-nya adalah Araujo dan Eric Garcia. Oke. Memang Barcelona menang. Tapi sebagai apa ya? Kita nikmatin Barcelona mungkin dari belum jago terus ngedrop lagi. Dan apa yang pernah dilakukan dan menjadi sebuah keberhasilan itu di era Pep. Bedanya Pep sama Xavi, ya lu semua udah ngerti lah bedanya era Pep sama Xavi. Central back tetap 2 di belakang. Nah, si Busquets stay di tengah, jangkar, tetap sentral. Maju Iniesta, Xavi maju. Bahkan fullbacknya juga masih sehat-sehat dan seger-seger maju. Semua opsi banyak. Busquets operannya masih akurat banget. Xavi kadang-kadang turun buat kasih crossing ke dalam, tinggal pilih dia mau cross ke siapa. Mau pemain numpuk kayak gimana juga akhirnya bisa tembus-tembus juga. Nah, yang terjadi sekarang Barcelona, kenapa bisa membosankan? Aduh, kemarin gue nge-tweet, gue lupa. Kenapa Barcelona sekarang membosankan dan mudah ketebak? Gue 2-1 skor, ya udah menang. Dibilang bersyukur menang, tapi secara permainan tuh gue nggak terlalu terpuaskan. Gue nggak orgasme sama permainan. Nah, nih, lu mungkin ada beberapa yang setuju, mungkin lu banyak setuju sama gue. Permainan Barcelona membosankan. Xavi menemukan solusi biar nggak kena counter attack dengan mainin false fullback. Jadi Jordi Alba sama Alves itu bermain di tengah, ya. Jordi Alba main sama Alves di tengah, dia menyisakan satu sentral, yaitu Busquets di tengah. Gavi sama Pedri maju forward. Dia maju jadi striker. Dia maju jadi penyerang. Sisanya Dembele, stay wide. Si Depay dikasih free room, dikasih kebebasan buat bergerak kemana. Sisanya si Ferran menjadi false nine. Nah, kenapa menjadi membosankan Barcelona? Nih, akurasi Busquets udah nggak kayak dulu. Selalu mental, selalu hilang bola kalau umpan entah ke Dembele, entah ke Depay, atau ngalirin suplai bola ke Gavi dan ke De Jong. Walaupun sesekali akurat bisa masuk ke Gavi dan ke De Jong, Gavi dan De Jong, mohon maaf, levelnya masih belum seperti Iniesta. Masih butuh waktu yang panjang, apalagi Gavi. Kreativitasnya ini belum ada, ya. Gavi oke lah, secara jarak tempuh oke gitu, tapi untuk passing positifnya jarang dia. Untuk membuat kreativitas di lini depan dia jarang. De Jong hilang bola, passingnya juga kadang-kadang aneh-aneh. Nah, sementara gue udah mulai bosan dengan peran Dembele yang stay wide. Dia ditugaskan cuma dapat bola, gocek 1 lawan 1, gocek 2 lawan 1, setelah itu diumpan. Hasilnya apa? Dembele tidak bisa mengeksplor dirinya. Kalau dia pernah punya shoot kencang, sering ngegolin dari shootnya yang kencang luar biasa. Dia pernah bikin gol dari placing. Dia nggak pernah lakukan itu. Yang dilakukan cuma gocek 1-2 orang, passing ke tengah, yang dimana kadang Ferran Torres nggak bisa nyambut, Depay nggak bisa nyambut. Di sebelah kiri, Depay staminanya cepet habis. Depay stamina gocek 1-2 orang mah bisa dia, tapi sampai gawang udah ngap. Bahkan bukan cuma Depay yang ngap, kita yang nonton ngelihat Depay ngap ikut ngap. Nah, Jordi Alba karena ditugasin jadi false fullback, dia nggak bisa selalu support si Depay. Depay main sama Gavi, kita lihat tadi Gavi udah nggak terlalu kreatif. Ferran Torres berperan sebagai false nine, dia bingung.
Ngapain? Dia cuma dikasih back pass ke belakang, dikasih back pass ke belakang. Hasilnya udah itu yang membuat Barcelona menjadi membosankan. Ketika ya sistemnya udah mau berjalan, peran-peran udah ditugasin, udah cocok, tapi pemainnya kualitasnya masih belum mumpuni, ya hasilnya seperti Barcelona yang sekarang. Walaupun gol keduanya itu adalah gol yang sering dilakukan waktu masih di era Pep, yaitu si Jordi Alba main jadi fullback murni dan dikasih tugas overlap. Hasilnya apa? Alves maju. Ini kan dua orang lama. Alves umpan ke tengah, Alba yang nyambut. Ini gol-gol Barcelona zaman dulu, bukan yang sekarang-sekarang. Karena apa? Tengahnya kurang kreatif. Itu yang membuat, itu aja sih kayak yang bisa gue sampaikan buat Barcelona. Kenapa di saat menang pun kayaknya ada yang kurang gitu. Karena ya udah mainnya tadi gue bilang, central back-nya nggak punya passing akurat kalau Busquets lagi nggak bisa passing. Busquets passingnya udah mulai menurun level akurasinya. Gavi dan De Jong kalau meneruskan suplai bola dari belakang kurang kreatif buat mengolah ya bola di lini depan. Dembele hanya punya tugas stay wide, gocek 1-2 orang, umpan ke depan, umpan ke tengah, yang tengahnya belum tentu jago buat heading atau finishing. Depay stamina nggak cukup bagus buat dikasih peran free roam, gocek sampai depan habis karena nggak dapat supply juga dari Jordi Alba. Masalahnya gimana ya nantilah kita bahas lagi. Tapi kabar gembira memang ketika Ansu Fati masuk. 1 menit 2 menit Ansu Fati masuk, dia langsung bisa ngasih perubahan, dia bisa cetak gol. Ya walaupun gue masih kayak deg-degan kalau Ansu Fati megang bola tuh, takut cedera, takut ditabrak orang. Gue nggak tahu dia tuh bisa gak kayak bikin yang ya diri sendiri pede boleh lah, tapi bikin kita pede juga kayak anjing megang bola lu susah nih diambilnya, megang bola lu tahu bakal kemana-mana. Belum di level seperti itu Ansu Fati untuk membuat perubahan, ya bisa lah. Kira-kira seperti itu aja. Nah sekarang masalah line up. Gue nggak tahu nih eksperimennya Xavi sampai kapan kayak gini mulu gitu. Kalau Xavi mau eksperimen, ini udah aman nih. Sisa laga selanjutnya, ya eksperimen sekalian. Lu nggak cuma 4-3-3 dimainin terus dapat peran masing-masing. Lu bisa ganti formasi 3-4-3, 3-5-2, mainin Luuk De Jong, Braithwaite lu pasang lah ya sebelum dijual. Ya bisa kayak gitu. Dembele sama Adama dikasih main 3-4-3 tapi main di sayap, dia bisa bantu turun dan bantu naik. Kita belum melihat pemain-pemain ini mengeksplor dirinya seperti apa karena ya udah perannya cuma spesifik banget, tugasnya spesifik banget, sistemnya juga udah kebentuk, tapi hasilnya kadang tidak memuaskan. Ya itulah yang terjadi di Barcelona. Mungkin tuh ya lu cukup setuju loh sama gua. Harusnya sih lu setuju. Tapi tahu kalau lu punya opini lain silakan komen di kolom komentar. Dan jangan lupa nanti Selasa akan tayang episode Boba edisi terbaru podcast Boba. Bola banget, lu bisa gabung di grup Telegram, ngumpul bersama PSBB seluruh Indonesia, kita bahas bola, kita bahas diskusi yang smart, roastingan, ya pokoknya seru-seru lah di situ. Ya, dengerin podcast Boba setiap Jumat dan nggak boleh gue kasih tahu satu lagi dan apanya, pokoknya setiap Jumat udah pasti tayang. Oke? Sehat-sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di match seru dan di review pakar bola selanjutnya.